Misteri hutan lumpur. Hutan terlarang, sebuah nama yang cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri, menjadi tujuan utama Ryan dan Maya. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang haus adrenalin, dan hutan terlarang dianggap sebagai tantangan pamungkas. Konon, hutan ini adalah bekas pemakaman massal yang diselimuti aura kegelapan. Dihuni oleh roh-roh penasaran, berbekal senter dan semangat membara, mereka melangkah masuk. Saat kaki mereka menginjak batas hutan, perubahan atmosfer langsung terasa. Kabut tebal yang dingin dan lembab menyambut mereka, seolah hutan terlarang enggan menerima tamu. Kabut itu tidak hanya membatasi pandangan, tetapi juga membawa serta bau tanah basah dan dedaunan busuk yang menyengat. Suara-suara aneh mulai terdengar. Desiran daun yang bergesekan, ranting patah, dan bisikan-bisikan samar yang seolah memanggil nama mereka. Maya, yang tadinya penuh semangat, mulai gelisah. Jari jemarinya mencengkeram lengan Ryan dengan erat. Ryan merasakan ketakutan Maya, tetapi ia mencoba menenangkan kekasihnya. Tenang, Maya. Semua ini hanya mitos. Suara-suara itu mungkin hanya angin, bisiknya, mencoba meyakinkan Maya dan dirinya sendiri. Mereka terus melangkah lebih dalam, mengabaikan naluri mereka yang berteriak untuk berbalik. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan sebuah gubuk tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Dindingnya ditumbuhi lumut tebal dan jendelanya pecah. Ryan merasa ada sesuatu yang menarik mereka ke gubuk itu. Meskipun Maya ragu-ragu, rasa penasaran akhirnya menguasai mereka. Mereka berdua membuka pintu yang berderit nyaring dan masuk ke dalam gubuk yang gelap dan dingin. Cahaya senter Ryan menyapu ruangan, mengungkap isi gubuk yang jauh lebih mengerikan dari dugaan mereka. Seluruh dinding dipenuhi dengan foto-foto yang ditempelkan secara acak. Awalnya, mereka mengira itu hanya foto-foto tua biasa. Namun, saat Ryan menyinari salah satu foto, matanya membelalak kaget. "Ryan, lihat ini!" teriak Maya. Suaranya bergetar. Foto yang Maya tunjuk adalah wajah Pak Agus, tetangga mereka yang dilaporkan hilang tahun lalu. Jantung mereka berdebar kencang saat menyadari kesamaan wajah-wajah di foto lain. Ada wajah teman sekolah, seorang turis terkenal, bahkan seorang pendaki gunung yang terkenal gagah. Semua wajah itu familiar dan hilang secara misterius. Kengerian itu mencapai puncaknya saat mereka melihat foto yang paling baru. Foto itu menunjukkan seorang pria dan seorang wanita, pasangan yang tampak bahagia. Mereka adalah Ryan dan Maya. Di bawah foto tersebut, ada tulisan tangan yang berbunyi, "Korban terakhir." Ketakutan yang membeku merayap ke seluruh tubuh mereka. Mereka berdua merasa seolah ada mata tak kasat mata yang mengawasi mereka di kegelapan gubuk itu. Maya berteriak histeris dan ia jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras. Ryan mencoba menenangkan Maya, tetapi ia juga merasa ngeri. Ryan melihat ke arah foto-foto itu dan wajah-wajah itu seolah-olah menatapnya. Ryan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah ada yang menyentuh pundaknya. Ia menoleh ke belakang, dan tidak ada siapa-siapa. Suara-suara di luar gubuk semakin intens, terdengar seperti bisikan-bisikan yang putus asa. Ryan tahu, mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sana. Mereka harus lari. Sekarang, di ambang pintu gubuk, Ryan dan Maya membeku. Di hadapan mereka, berdiri sesosok makhluk mengerikan. Tubuhnya berlendir, dengan gumpalan lumpur yang menetes dari setiap celah. Kakinya tampak busuk dan dipenuhi lintah. Matanya menyala merah, memancarkan kebencian murni. Makhluk ini, yang dikenal sebagai lumpur, adalah penjaga hutan terlarang. Kehadirannya adalah peringatan, tetapi bagi Ryan dan Maya, itu adalah sebuah vonis. Mereka tidak bisa berpikir jernih. Satu-satunya naluri yang tersisa
adalah melarikan diri. Dengan panik, mereka lari ke arah yang berlawanan. Rian berlari ke tengah hutan, sementara Maya dalam ketakutan yang luar biasa berbalik dan kembali ke gubuk. Sebuah keputusan yang fatal. Rian berlari sekuat tenaga, tidak peduli dengan akar pohon yang mencuat dari tanah atau dahan-dahan yang mencambuki wajahnya. Ia hanya bisa mendengar suara napasnya sendiri yang memburu dan suara gemericik lumpur yang mendekat di belakangnya. Kabut di sekelilingnya semakin tebal, melahap pepohonan dan mengurangi jarak pandang hingga hanya beberapa meter. Suara-suara aneh yang tadinya hanya bisikan, kini menjadi tawa dan bisikan yang mengerikan. "Kau tidak akan bisa lari." Bisik suara itu terdengar seperti 1000 suara yang bergema di dalam kepalanya. Rian mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk, tetapi ia tahu ini nyata. Tiba-tiba, ia mendengar suara jeritan. Suara itu adalah suara Maya. Jeritan yang penuh ketakutan dan putus asa. Rian melupakan dirinya sendiri dan berbalik, berlari kembali ke gubuk. Ia harus menyelamatkan Maya. Hatinya mencelos saat ia melihat Maya terbaring di tanah, tidak bergerak. Rian mendekati Maya, memeluk tubuhnya. "Maya, bangunlah, kita harus pergi dari sini." Rian mengguncang tubuh Maya, tetapi kekasihnya tetap tidak bergerak. Sebuah bau busuk yang sangat menyengat memenuhi udara. Bau itu berasal dari Maya. Rian menatap wajah Maya dan menemukan sesuatu yang aneh. Kulit Maya tampak seperti lumpur yang mengeras, dengan mata yang menyala merah. Rian menyadari bahwa ini bukan Maya yang sebenarnya. Ini adalah jelmaan dari lumpur. Lumpur itu tertawa, suaranya terdengar seperti lumpur yang mendidih. "Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Dia sudah menjadi bagian dari hutan ini," ucap makhluk itu. Rian yang panik dan ketakutan menjauh dari jelmaan itu. Rian melihat jelmaan itu perlahan-lahan berubah menjadi lumpur dan kembali ke dalam kegelapan hutan. Rian tahu ia harus tetap bergerak, tetapi ketakutan membuatnya lumpuh. Ia tidak tahu harus kemana lagi. Sesaat Rian teringat dengan ucapan jelmaan itu. Dia sudah menjadi bagian dari hutan ini. Ia merasakan sesuatu yang aneh di kakinya. Ia menunduk dan melihat lumpur yang bergelembung di tanah di bawahnya. Seolah-olah tanah itu masih hidup. Rian berteriak histeris, dan ia mulai berlari lagi. Tetapi kali ini, ia tidak tahu harus lari kemana. Rian berhasil kabur dari jebakan lumpur, tetapi tidak dengan Maya. Rian berlari ke tengah hutan yang semakin gelap. Napasnya memburu, paru-parunya serasa terbakar. Ia menoleh ke belakang, dan ia tidak melihat sosok Maya di mana-mana. Hanya ada kabut tebal dan suara-suara aneh. Rian bersembunyi di balik pohon tua yang berlumut, mencoba menenangkan diri. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ia mendengar suara jeritan yang memilukan, suara yang ia kenal, suara Maya. Rian melihat ke arah datangnya suara, dan ia melihat lumpur membunuh Maya. Lumpur itu mengangkat tubuh Maya ke udara. Maya berteriak histeris, dan ia meronta-ronta, tetapi sia-sia. Lumpur itu meremas tubuh Maya, dan terdengar suara tulang yang remuk. Maya menangis dan berteriak kesakitan, dan akhirnya ia tewas. Tubuh Maya jatuh ke tanah, dan ia menjadi tumpukan lumpur. Rian berteriak histeris. Ia tidak bisa menahan tangisnya. Ia melihat kekasihnya tewas di depan matanya. Ia melihat lumpur itu tertawa, menghilang, meninggalkan Rian sendirian di tengah kegelapan hutan. Rian menangis dan berteriak. Ia merasa hancur. Ia tidak peduli dengan apa yang terjadi padanya. Ia hanya ingin mati. Ia bersandar di pohon tua itu, dan ia terisak. Ia merasakan hawa dingin di tengkuknya. Hawa dingin itu adalah lintah dan kelabang yang mulai merayap naik ke tubuhnya. Rian yang histeris dan panik berteriak kesakitan.
Ia mencoba mengibaskan serangga-serangga itu dari tubuhnya. Tetapi semakin banyak yang datang. Lintah-lintah itu mulai menghisap darahnya, dan kelabang-kelabang itu mulai menggigitnya. Rian berteriak kesakitan dan histeris. Ia terjatuh ke tanah dan meronta-ronta. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Lintah-lintah dan kelabang-kelabang itu berhenti merayap naik ke tubuhnya. Hawa dingin yang ia rasakan di tengkuknya juga menghilang. Rian menoleh ke belakang, dan ia melihat sesosok manusia muncul dari balik semak-semak. Sosok itu adalah lumpur asli. Sosok itu tampak seperti manusia biasa, tetapi matanya menyala merah, sama seperti jelmaan yang Ryan lihat sebelumnya. Ia tertawa mengerikan, dan ia berjalan perlahan mendekati Rian. Rian tidak berdaya, ia hanya bisa menangis dan melihat sosok itu berjalan ke arahnya. "Kau tidak bisa lari dariku," bisik sosok itu. "Kau akan menjadi bagian dari hutan ini, sama seperti wanita itu." Rian mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. Ia tidak bisa bergerak. Lumpur itu tersenyum, dan ia mengangkat tangannya. Tangan itu berubah menjadi lumpur yang mendidih. Lumpur itu mendekati Rian, dan ia menyentuh wajah Rian dengan tangannya yang berlendir. Rian merasa lumpur itu meresap ke dalam kulitnya, dan ia merasa lumpuh. Rian berteriak kesakitan. Ia tidak bisa bergerak. Lumpur itu tertawa, dan ia meremas tubuh Rian, sama seperti yang ia lakukan pada Maya. Rian berteriak kesakitan, tetapi suaranya tidak keluar. Lumpur itu terus meremas tubuhnya, dan Rian merasa tulangnya remuk. Ia melihat ke arah lumpur itu, dan ia melihat wajahnya sendiri. Lumpur itu adalah dirinya sendiri. Rian terkejut. Ia tidak bisa percaya apa yang ia lihat. Ia adalah lumpur. Rian sadar bahwa yang ia lihat bukanlah lumpur, melainkan roh yang menjelma menjadi lumpur. Sosok mengerikan yang telah membunuh Maya dan menyiksanya bukanlah entitas nyata, melainkan manifestasi dari dendam dan kegelapan yang merasuki hutan. Rasa sakit di tubuhnya, lintah-lintah yang merayap, dan kelabang-kelabang yang menggigit, semuanya hanyalah ilusi. Jebakan ini dirancang untuk membuat korbannya putus asa dan menyerah. Rian mencoba untuk berontak, tetapi ia merasa kakinya seolah tertanam di tanah. Ia tidak bisa bergerak. Dari balik pepohonan muncul bayangan hitam. Bayangan itu berbentuk manusia, tetapi lebih tinggi dan lebih kurus dari manusia pada umumnya. Bayangan itu mendekati Rian, dan Rian bisa melihat mata bayangan itu bersinar merah. Rian mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia tahu bayangan ini adalah lumpur yang sesungguhnya roh jahat yang menanti korbannya. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya runtuh. Rian berteriak ketakutan, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia terjatuh ke dalam sebuah jurang yang dalam. Saat ia jatuh, ia melihat ada banyak mayat di dalamnya. Rian melihat wajah-wajah yang familiar, orang-orang yang fotonya ada di gubuk tua. Mayat-mayat itu seolah-olah berteriak tanpa suara, seolah-olah mereka ingin memperingatkan Rian. Salah satu mayat menunjuk ke arahnya, dan Rian melihat mayat itu adalah Pak Agus, tetangga mereka yang hilang. Pak Agus menunjuk ke arahnya, seolah-olah ia ingin memberitahu Ryan bahwa ia akan menjadi salah satu dari mereka. Rian kemudian kembali terjatuh, dan ia melihat mayat-mayat lain. Ia melihat wajah teman-teman sekolahnya, para turis, dan para pendaki gunung. Mereka semua adalah korban lumpur, orang-orang yang wajahnya ada di foto-foto gubuk tua. Saat Rian melihat ke arah lain, ia melihat Maya, kekasihnya. Tubuhnya tampak kotor penuh dengan lumpur, lintah, dan kelabang. Maya memanggil Rian, dan Rian mendekatinya. Tetapi ia kembali terjatuh ke jurang. Sebelum ia meninggal, Rian melihat wajah lumpur yang sesungguhnya. Lumpur itu bukan sosok berlendir, bukan pula bayangan. Lumpur itu
adalah dirinya sendiri. Rian tewas dan ia menjadi roh yang bergentayangan di hutan terlarang. Ia kini menjadi penjaga hutan terlarang. Ia akan terus bergentayangan, mencari korban-korban baru dan mengubah mereka menjadi lumpur berikutnya. Selesai.